Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Hari ini saya membawa Joy Toy. Sebetulnya Joy Toy ini sudah saya beli yang waktu lalu bareng dengan Joy Toy yang saya review, yaitu Joy Toy yang Suru Expedition. Nah, ini sebetulnya bareng, cuman saya nyimpennya di mana saya kelupaan. Dan baru waktu bongkar-bongkar, ternyata ketemu, yaitu Joy Toy ini. Ya oke, Joy Toy ini sebetulnya mainan yang termasuk pemain baru ya, yang dari Cina. Dan ini dia membuat mainannya sendiri itu dengan versi yang ada di majalahnya. Ya, ini ada di majalahnya, tapi maksudnya majalah yang bercerita itu ya, tentang peperangan robot gitu. Nah, cuman saya nggak tahu, nggak pernah lihat. Cuman saya lihat kok bagus bentuknya, ya saya coba untuk beli. Ini adalah Joy Toy yang satunya. Sebetulnya saya ada Joy Toy lagi yang maintenance itu ya, tapi nanti lain kali aja ya mungkin saya review. Lalu kemudian saya juga ada Joy Toy kayak ya yang deploy-nya, apa itu deploy atau apa gitu namanya. Oke, tapi yang penting sekarang kita review ini dulu ya. Oke, kita lihat saja Joy Toy yang ini disebut dengan oh my god. Gak apa-apa, biarkan nanti itu masih bisa ditata lagi. Jadi ini Iron Breaker 05. Jadi ada Iron Breaker, terus ada apa gitu ya. Ini Breaker nih ya. Ini nggak tahu kenapa kok namanya begitu. Pokoknya timnya Iron Breaker gitu. Oke. Nah, ini biasa disebut Orbital Combat Mechanic Attack Type. Oke, jadi bentuknya seperti ini, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, sampingnya, dan di samping ini adalah gambar robotnya, kurang lebih ya seperti ini. Kalau kita lihat boxnya ini ukurannya kurang lebih cukup besar ya boxnya ini ya. 29 ya, jadi kurang lebih robotnya juga tingginya sekitar 29 sentian. Oke, kita langsung buka saja. Kalau membeli biasanya sudah langsung dibuka seperti ini robotnya, dan ini cukup berat. 1,5 kg gitu ada mungkin ini ya, 1,5 kg. Pengiriman pasti akan 2 kilo. Ya. Nah, ini ada tulisan seriesnya. Dark Source. Ini ya, seriesnya Dark Source. Jadi di majalah yang seriesnya Dark Source. Pokoknya cari aja cerita tentang Dark Source ini. Lalu itu di sana adalah ceritanya Joy Toy ini. Jadi dia lisensinya nggak mahal. Pertama kali keluar ini murah dibandingkan dengan Bandai, dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau sekarang rasanya dengan Changdou ataupun dengan motor nuklear dia harganya sudah lumayan tinggi ya. Yang segini ini saya dapatnya dulu cuma sekitar 800 ribuan. Tapi sekarang bisa berkisar 1,2 jutaan. Lalu kemudian ini adalah 1/25 skillnya. Ya, yang skillnya berapa itu? 1/18 ya. Yang expedition itu ya sekitar 2 jutaan. Sekarang bisa lebih dari 2 juta. Ya. Oke, sekarang kita nggak usah bicara itu. Kita langsung saja unboxing. Ini kita lihat dalamnya. Ini sebenarnya ada brown box-nya, tapi percuma brown box-nya karena dibuka ini juga ada segelnya, segel plastik. Ini ada plastiknya. Oke. Kita langsung saja buka segel plastiknya. Oke, ini ya segel plastiknya kita buka. Ya. Oke, jadi pasti bagus, kemasannya juga bagus. Menarik sekali kemasannya. Ya, oke. Kemasannya cukup menarik. Ya, ini kita buka. Oke, ya, kemasannya cukup bagus ya, mulus, rapi, ya oke. Oh, bagian depannya ini bisa dibuka kayaknya. Iya, ini bisa dibuka. Nah, ini robotnya, lalu kemudian ini dalamnya. Oh, ini sudah langsung ini ya, bukan yang lurus ya, tetapi sudah langsung yang blister bagian dalamnya. Oke. Kita langsung buka saja, nggak usah lihat dari sampingnya ini, kita langsung buka.
Oke, karena dia segelnya cuma di plastik luar, jadi kalau sudah terbuka plastiknya nggak ada segel-segel lagi di sininya, ya. Oke, kita langsung buka. Oke, blister dalamnya, oh cukup tebal ini ya. Oke, nah, tidak ada apa-apanya lagi, isinya kosong. Kita buka, kita lihat blisternya. Oke, ada dua. Cukup anu ya, makanya dia tebel banget ternyata. Full begini ya. Oke, kita lihat, kita buka. Keren juga bukanya ya. Bukanya dari dua begitu. Dan kertasnya untuk manualnya ini cukup sederhana banget. Iya, cukup sederhana banget. Cuman isinya part-part aksesorisnya dan ternyata bisa dibuka secara keseluruhan, ya. Jadi bisa dibuka secara keseluruhan. Jadi ini bisa merotol gitu istilahnya ya. Oke, ini bagian dua bagian ini bagian aksesorisnya, ini bagian ininya. Oke, sekarang kita mulai dari bagian robotnya dulu saja. Kita lihat bagaimana artikulasi dan bentuknya, ya. Blisternya ini juga bagus ya. Keren sekali blisternya ini ya. Kokoh. Oke, kita lihat dalam kondisi yang merotol semua, guys. Ya, merotol semua. Tapi ini harusnya bisa dipasang. Jadi kondisinya merotol. Seharusnya tidak merotol, tapi mungkin pengiriman. Ini selalu sering begitu ya. Yang Expedition Soro itu juga sama. Kayak gitu juga, tapi ini memang bisa dipasang-pasang ya, tapi ini memang pasangan gitu ya, jadi bukan yang lepasan tapi bisa merupakan pasangan-pasangan. Oke, dan ini tapi ini banyak yang lepas semua ya, ini ininya. Oke, ini bagian ini sudah habis. Kita lihat robotnya dulu ya. Kita coba pasang yang benar. Ya, ini sebetulnya mudah sih meskipun dia lepas. Tapi karena pasangan ya mudah sekali memasangnya. Ini tinggal dipasang begitu saja kok. Tapi ini semua terbuat dari plastik ya. Tidak ada yang terbuat dari besi atau diecast. Oke. Masangnya gampang, cuman karena dia tebel gitu ya. Jadi, nah ini kan sebenarnya sudah terpasang nih. Nah, agak susah dikit lah. Agak susah masangnya ya. Ini saya lepas dulu aja deh supaya gampang. Tadi itu soalnya yang sebelah bunyi ketek gitu masuknya. Ini sama sekali nggak bisa. Apakah terbalik? Ini apakah terbalik? Sini kiri, coba sih saya balik. Kalau ini sebelah sini. Iya, bukan terbalik, tapi memang kalau satu sisi sudah terpasang, sisi satunya memasang itu agak susah gitu ya. Saya pause dulu aja ya supaya nanti nggak kelamaan. Oke, saya pause dulu.
Oke, kita kembali lagi setelah tadi lepas, sudah saya pasang kembali dan ternyata memang mudah sekali lepas. Jadi kalau menurut saya ini betulnya bagus. Bagus, produknya juga bagus, catnya juga bagus. Saya lihat dengan pendahulunya itu juga bagus, tetapi sayang sekali memang mudah lepas. Jadi itu yang menurut saya buruknya. Dan ini mungkin saya sudah melihat seperti ini, saya nggak akan lagi mengkoleksi Joytoy ini gitu ya. Karena itu tadi, memang bagus. Catnya juga ini katanya terkenal catnya adalah catnya tangan. Tapi kalau lepasan kayak gitu, saya sih agak-agak males gitu ya. Karena mudah sekali lepas. Oke, artikulasi dikit lepas. Jadi sepertinya pasangannya ini kurang pakem gitu ya. Kurang pakem, nggak seperti Gundam gitu. Oke, kita lihat saja dari artikulasinya apa aja yang ada. Tadi sempat saya lihat-lihat sebentar, meskipun sedikit-sedikit langsung lepas gitu ya. Oke, seperti contohnya, untuk bagian kepala memang ini kan nggak ada kepala kayaknya ya, karena memang Joytoy ini dibuat untuk ya paling tidak ada kepala gitu ya. Oke, tetapi dia punya amunisi, ini nggak bisa diapa-apakan, hanya pajangan saja amunisinya. Lalu kemudian kita lihat dulu yang paling mudah di belakangnya ini jetnya bisa dinaik turunkan ya, ini bisa di apa namanya, hanya ini saja sih bisa dinaik turunkan. Lalu kemudian bagian senjata yang ini juga bisa dinaik turunkan begini dan bisa dibuka dan isinya ada kokpitnya gitu. Nanti kita isi dengan orang-orangnya ya. Jadi ini kokpitnya dan dia bisa fleksibel seperti ini, kita tutup seperti ini ya, fleksibel dia. Oke, kokpitnya juga bagus, mungkin tidak kelihatan ya kokpitnya ya di situ ya. Oke, ya sekarang kita tutup di sini. Nah, satu hal yang mudah lepas ini mudah lepas, tuh kan ya. Jadi sangat mudah lepas. Selain tadi juga di bagian kaki ini mudah lepas. Artikulasi tangan di sini ada soldernya, ini bisa dinaikkan. Nah, bisa dinaikkan dan ini bisa sampai seperti ini. Ya, ini bisa dinaikkan. Oke, lalu kemudian ini juga bisa maju. Nah, ini bisa maju. Sebetulnya ya bisa sampai 360 ini. Nah, 360 tapi modelnya miring ya. 360 tapi modelnya miring. Bukan tegak lurus tapi miring. Agak miring gini. Ya. Jadi bukan gini ya, tapi agak miring gitu. Oke, lalu kemudian ini tangannya bisa seperti ini. Ini tidak double join ya, cuma satu engsel aja. Lalu model engsel ini kelihatan aneh gitu karena dia modelnya kayak ratchet. Kok ratchet? Apa sih namanya itu? Yang modelnya kayak satu yang punyanya Amerika itu apa sih itu ya? Yang modelnya juga pakai kayak ginian itu ya. Sekarang ini rasanya sudah nggak ada kayaknya. Nah, ini juga mudah lepas. Cuman artikulasi tangannya ini bagus ya. Artikulasi meskipun tidak ada artikulasi jari, tetapi yang ada artikulasi langsung satu lengan seperti ini. Nah, mungkin tidak kelihatan situ ya. Nah, artikulasinya satu lengan seperti ini. Oke, ya artikulasinya itu saja sih yang bisa dia tarik, yang bisa menarik gitu ya. Nah, terus kemudian untuk bagian kakinya ini sebetulnya ya bisa lah, ini loh, set lepas. Terus kemudian dipasang lagi ya bisa sih dipasang. Tapi untuk lepas pasang ini masangnya tuh ya setengah mati gitu loh. Karena apa? Kita harus lepas ini dulu aja supaya gampang masangnya. Nah, ini sebetulnya sudah terpasang ini. Ya, sudah terpasang kan, tapi gara-gara dia artikulasi dikit gitu langsung lepas. Dari belakang aja ya, kelihatan ini ya, dari belakang. Loh, artikulasinya seperti itu dan turun. Lalu kemudian di bagian ininya, kakinya, ini sebetulnya begini. Sebetulnya kalau saya lihat nih posisinya ini kurang bagus ya. Karena apa? Ini bukan humanoid banget, tapi modelnya kayak kakinya itu desainnya kali ini ya. Kalau ini saya buktikan di sini nih. Lalu kemudian ini kayak double join tapi jadinya bukan double join, ini memang satu gitu ya. Terus lalu untuk bagian kaki cuman bisa naik turun begini, nggak bisa nggak nyampe, nggak bisa. Ya, ini kalau mau ke samping gini, ini kena ini loh bagian depannya ini, kena ininya. Jadi nggak bisa. Ya, anggap aja tangannya saya gini kan deh. Oke, tangannya saya naikkan. Ini ya, mau saya maksimal loh.
bisanya cuma segini maksimalnya, karena kena ini, kena di bagian kakinya. Ya, oke. Kalau saya lihat catnya sih oke banget kalau dari belakang nih. Oh, kayak gitu ya. Dari belakang, ini dari depannya. Oke, ini nanti bisa dipasang ininya di bagian bawahnya. Oh, jadi keren juga ya. Bisa dipasang ininya gitu. Tapi buat apa gitu loh kalau cuma satu ya. Nggak bisa dibuat apa-apa. Memang ada standnya ya. Coba nanti dilihat aja. Rasanya nggak ada standnya. Oke, ini juga bisa diputar 360. Ya 360. Tapi percuma aja 360. Tapi ini juga nggak bisa apa-apa. Cuman begini aja, gerak goyang-goyang gini aja ya. Oke, kita lepas lagi kan? Itu loh. Nah, ininya nggak seimbang gitu loh. Jadi akhirnya mudah lepas gitu ceritanya. Saya sampai pusing gini, masa saya kalau memasang harus di-pause lagi gitu. Karena ada yang mudah dipasang kayak gini, ini mudah dipasang. Yang ini agak susah dipasang yang sebelah kiri. Iya, karena agak peret-peret dikit. Nah, itu. Aduh. Kan? Agak peret dikit. Dah. Nih. Agak susah soalnya yang di sebelah sini. Nah, sudah pasang. Nih, kan mudah sekali terlepas. Jadi kalau mungkin yang belum beli, saya sarankan nggak usah beli deh. Ya, kalau saya sudah tahu begini, kualitasnya Joytoy kurang bagus, saya nggak akan beli. Oke, berdirinya juga tidak bisa berdiri tegak gitu, agak susah. Agak susah berdirinya. Oke, lumayan bisa berdiri seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat aksesorisnya yang lain ya. Ini kita taruh dulu, kita coba aksesorisnya. Aksesoris ini apalagi di belakang itu masih ada ininya ya, apa namanya itu? Ada kayak baling-baling. Saya tertarik itu karena ada baling-balingnya. Tapi ternyata percuma gitu loh. Oke. Iya, ini baling-balingnya ya. Oh, ada standnya kok, ada standnya. Nih, ada standnya. Jadi ya lumayan. Karena dia agak susah berdiri, kasih stand. Dan ini ada orangnya yang akan ada di dalam. Lalu ini apa? Saya juga nggak tahu ini, nggak jelas ini apa partnya. Lalu ini ada senjatanya. Ini ada senjatanya. Oke, kita sudah ambil itu. Tapi saya rasa sih kok saya tidak begitu tertarik dengan Joytoy ini ya. Awalnya saya lihat boxnya bagus. Terus lihat apanya ini namanya. Kok kelihatannya reviewnya juga bagus. Tapi kalau kenyataannya kayak gini sih males gitu loh. Oke, ini sih gampang, nanti tinggal di slide seperti ini. Ya, tinggal di slide kayak gini. Ya, nanti tinggal di slide, masuk. Lalu kemudian kita coba orangnya ini, kita masukkan. Wow, aksesorisnya kecil-kecil banget. Saya sampai tidak kelihatan. Ini tangannya juga bisa diganti orangnya. Orangnya seperti ini. Au, nih. Mungil banget ya. Saya sampai tidak kelihatan. Terus ini bisa dikasih helm. Kalau misalkan mau pakai yang helm. Lalu ini juga. Ini aksesorisnya si manusia yang kecil ini ya. Tapi emangnya bisa dipakai gitu ya. Saya rasa kok gak worth it banget gini orangnya. Pakai ada yang lepasan-lepasan gini. Kalau menurut saya sih mendingan ya langsung yang paten gitu loh. Maksudnya nggak usah pasangan. Oke. Dah, coba saya masukkan aja ya.
Saya masukkan. Oke, ini kayak gini aja kok ya. Oke, setelahnya tinggal masuk gitu aja. Lalu aksesoris yang kecil ini menurut saya nggak berguna. Aksesorisnya terlalu kecil. Ya, terus yang lain-lain ini aksesorisnya juga saya nggak jelas ini. Ini aksesoris kayak apa? Ini ada amunisinya. Ini mau dipasang di mana? Di samping-sampingnya. Rasanya kok nggak ada tempat gitu ya. Coba dilihat ini. Iya. Betul sekali. Ribet sekali. Ini salah satu senjata ya yang ada di sini ini. Nah, yang ada di sini ini adalah salah satu senjata yang nanti bisa dibentuk di sini kayak gini, tapi menggunakan ini. Nah, menggunakan ini nantinya. Saya tidak bakal ini saya pasang di situ aja, oke? Oke, saya pasang. Oke, saya pasang ini ada 4 ya, ada berapa nih? Ada 4. Pasangnya ini gimana? Oke, 1, 2, 3. Tinggal dipasang gitu aja kah? Ternyata hanya 4 saja yang dipasang. Ya, kita pasang aja. Terserah, bebas memasangnya kayak apa, mungkin seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi dipasang di sampingnya. Oke, kurang lebih kayak gini. Ini bisa dilepas ya. Terus mudah sekali lepas guys. Sudah, kalau saya bilang sih mendingan nggak usah membeli ini. Ribet sekali masangnya, gambarnya keren tapi masangnya susah. Itu udah saya nggak merekomendasikan. Oke, saya cukup sekian ini mungkin agak lama saya memasangnya karena ini baru pertama kali juga saya menggunakan ini. Tapi saya rasa unboxing dan review saya cukup sekian. Jadi mungkin pertimbangkan kalau ingin membeli JoyToy karena saya tidak merekomendasikan sama sekali. Ya, ribet itu. Oke? See you next video. Bye-bye.